Salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam acara renungan GKJ Danukusuman malam hari ini. Sebelum kita memulai renungan malam hari ini, kita akan bersama-sama memujikan pujian dari pengantar Kidung Jemaat 288, bait pertama dan kedua, Inilah Rumah Kami. Beserta sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya. Semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan memasuki suatu renungan bersama-sama yang nanti renungannya akan kami ambilkan dari Lukas 13 ayat 10-14. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama kita buka dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami di saat ini, di mana Tuhan berikan pada kami untuk merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, cerahkan hati kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, renungan pada saat ini terambil dari Lukas 13 ayat yang ke-12, tapi akan saya bacakan dari Lukas 13 ayat 10-14. Lukas 13 ayat 10-14 yang bunyinya demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Di sini yang menjadi poin dalam
renungan kali ini dari ayat yang 12, yaitu ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dalam bacaan Lukas ini ada dua jenis perbuatan yang dikisahkan oleh Injil Lukas, yaitu kisah Yesus memulihkan kondisi seseorang dan kisah dari sikap kepala rumah ibadat atas apa yang telah dilakukan Yesus di hari Sabat. Memperhatikan daripada sikap kepala rumah ibadat, kita bisa melihat ada sikap egosentris dari kepala rumah ibadat, di mana sikapnya itu telah menafikan kondisi derita dari seseorang. Ya, itu adalah merupakan suatu ketidakpedulian dari seorang kepala rumah ibadat kepada sesama manusia. Mereka hanya berdasar pada idealismenya yang dia tanamkan, yang dia yakini sebagai suatu kepatuhan dalam beragama. Di mana agama dalam patokan dia dari kata agama. Agama adalah kekacauan. Tidak kacau. Dia berdasarkan pada idealis itu yang dia yakini, dia tanamkan. Kemudian dalam kehadiran Yesus di tempat itu, Yesus meluruskan akan panggilan yang disebut sebagai panggilan ibadah sejati, yaitu panggilan untuk memulihkan. Panggilan untuk memulihkan keadaan, kasihilah sesamamu manusia. Seperti tadi, ada seorang perempuan yang menderita 18 tahun lamanya. Dalam konteks memulihkan, di bulan keluarga ini kita bisa saling merefleksi sebagai memulihkan dalam relasi bingkai keluarga. Pasangan hidup yang telah dipersatukan dalam pernikahan dipanggil untuk saling memulihkan, saling menjaga dalam relasi yang terjaga kehangatannya, di mana ada kehangatan suami dan istri, begitu juga atas kehadiran anak, ada kehangatan bersama-sama. Anak yang selalu hormat kepada orang tuanya. Tentunya dalam kondisi seperti itu, pasti suasana keluarga itu akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Artinya tentunya, dalam sebuah bingkai keluarga, jangan ada yang bermegah diri. Ya, bermegah diri karena status sosialnya. Tentunya kita masing-masing bisa berkiblat pada kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita. Dalam anugerah kasih karunia Tuhan itulah kita dimampukan atas panggilan untuk saling memulihkan, membangun suatu kehangatan yang menggambarkan kita hidup di dalam damai sejahtera, di dalam kasih Kristus. Tentunya dalam bacaan ini, dalam bacaan Lukas ini, tentang cerita seorang ibu yang sudah menderita 18 tahun lamanya ini bisa merefleksikan diri, bagi kita bisa merefleksikan diri akan dalam kita akan merefleksikan dalam kehidupan kita, yaitu memulihkan. Amin.
Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami, di mana di dalam bacaan Lukas 13 ini Tuhan telah menunjukkan pada kami tentang bagaimana kami bisa mengasihi kepada sesama, sehingga di dalam kehidupan kami bisa membingkainya dalam relasi yang saling memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pencerahan pada saat ini. Kiranya semuanya bisa kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan selalu yang membimbing kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan. Amin.